Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang logika dan algoritma. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan konsep logika dan algoritma. Yang kedua, menjelaskan konsep logika dan algoritma menggunakan contoh kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan fungsi-fungsi perintah algoritma dengan tepat sasaran. Logika. Nah, apakah yang dimaksud dengan logika itu? Nah, yang dimaksud dengan logika adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dengan akal pada suatu masalah yang menghasilkan sebuah kebenaran, sehingga dapat dibuktikan dengan akal. Contoh permasalahan logika yaitu ketika menggunakan AC, ternyata AC-nya mati. Nah, menurut pemikiran kita bagaimana? Logikanya menurut pikiran kita, ketika sedang menghadapi masalah tersebut adalah yang pertama, apakah AC tersebut berdebu sehingga AC tersebut sulit untuk bergerak. Yang kedua, apakah listrik padam? Selanjutnya, apakah sambungan kabelnya rusak? Nah, itu adalah contoh permasalahan logika. Atau mungkin ada pemikiran logis yang lebih masuk akal lagi ketika seseorang itu menghadapi suatu masalah. Oke, pembahasan logika mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh chat lewat Google Classroom atau Japri Ibu Endang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang algoritma. Nah, algoritma itu apa ya? Oke. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Contoh algoritma ketika mandi susunannya adalah yang pertama, siapkan peralatan mandi, misalnya handuk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. Yang kedua, setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. Ketiga, lepaskan baju. Keempat, siram air ke seluruh anggota badan. Kelima, gunakan sabun atau sampo. Yang keenam, bilas badan dengan air bersih. Ketujuh, gosok gigi.
Kedelapan, gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh. Kesembilan, pakailah baju ganti. Selanjutnya, keluar kamar mandi. Maka selesailah algoritma ketika mandi. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, algoritma koneksi perangkat ke jaringan Wi-Fi. Nah, susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih jaringan Wi-Fi yang tersedia. Yang kedua, masukkan username dan password. Ketiga, jika tidak sesuai, sistem menampilkan gagal koneksi. Yang keempat, jika sesuai, koneksi internet aktif Wi-Fi dapat digunakan. Itu merupakan contoh algoritma koneksi perangkat ke jaringan Wi-Fi. Contoh yang ketiga, algoritma mengirim email. Yang pertama, login ke situs layanan email. Yang kedua, pilih tulis email atau pesan baru. Yang ketiga, masukkan email ke tujuan, subjek, dan isi email. Yang keempat, klik tombol kirim atau send. Kesimpulan dari permasalahan tersebut, hanya sebagian kecil yang bisa kita jabarkan ke dalam bentuk algoritma dan dapat dibuat melalui penjabaran lain dengan kasus yang berbeda. Kesimpulan dari permasalahan tersebut, hanya sebagian kecil yang bisa kita jabarkan ke dalam bentuk algoritma dan dapat dibuat melalui penjabaran lain dengan kasus yang berbeda. Baiklah, sekarang saya akan mencoba kalian bagaimana nanti kalian menyusun sebuah algoritma menurut pemikiran kalian. Nah, tugasnya, buatlah algoritma ketika pergi ke sekolah. Nah, itu kalian kerjakan, diketik di Microsoft Word dan disusun rapi seperti yang ibu berikan contoh dari ketiga tentang algoritma tadi. Oke, selamat mengerjakan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.